kita sudah ditetapkan menurut regulasi yang ada, itu menetapkan adalah di VB. Nah, kalau mau dididik, SDM itu harus mempelajari di VB. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. Betul, lanjut. Nah, ini lanjut. Nah, di dalam konteks di VB ini, model networknya, ada model transmisinya satelit, kabel, dan terestrial, ditambah yang platform baru, ini HBBTP, dan juga ada yang namanya servicesnya. Jadi kalau mau diberikan pendidikan terkait dengan transmisi, ya transmisinya transmisi yang di VB teknologinya. Jangan yang lain, jangan ISDB. Nah, kemudian juga untuk ini saya hanya memberikan bedanya analog dengan digital di terestrial nih. Nah, di digital ini ada yang namanya tayangan SD, standard definition, yang sama dengan analog. Tapi dia untuk yang digital ini bisa ke UHD, ultra high definition. HD, sorry, ultra high terlalu besar soalnya bandwidthnya. HD yang dipakainya, ditambah dengan ada data. Nah, ini ada kelebihannya dari digital ini. Tadi tergantung dari penetapannya di PM kita hanya 33 Mbps, sehingga kalau dipakai SD dengan menggunakan 2 Mbps, dengan demikian hanya 15 atau 16 maksimum. Kalau semuanya dipakai untuk TV tadi, penetapan PM-nya seperti itu. Tapi bisa dirubah soal parameter teknis tadi. Oke, lanjut. Nah, ini kalau mau diarahkan kepada receiver-nya, nah kita bisa lihat nih, receiver-nya dari digital ini sampai ke konteksnya yang new platform ini, yang smart TV tadi, yang bisa SIM slash nanti bisa masuk ke wireless line, dan juga bisa masuk ke free to air-nya. Nah, itu bisa diarahkan dengan standard definition, high definition, dan 4K atau ultra high definition, dan di Jepang sudah ditetapkan yang 8K-nya. Saya kira kalau mau diarahkan khusus ke vendornya nanti ya, vendornya karena nanti distandarisasi ada di kita di SDPPI, tapi itu terkait dengan Permen 4. Oke, lanjut. Nah, jadi konsep penyelenggaraannya sebetulnya harus memperhatikan hal-hal, kalau ini yang nanti duduk di regulator ya, kalau itu disiapkan untuk regulator, itu terkait dengan WTO, kemudian ASEAN tadi, TKDN-nya, tarif, infrastruktur, kemudian operator, jenis izinnya yang harus disiapkan, dan seterusnya. Dan terjadi konvergensi di penyiaran sendiri serta dengan network lainnya atau dengan network telco tadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah cara mendesain jasanya. Jadi kita letakkan di sini untuk 3 dimensinya itu untuk jenis jasanya, kemudian akan dilakukan oleh siapa, lembaga penyiarannya ini, dan sifatnya komersial atau non komersial. Tapi ini ada rancangan untuk istilahnya revisi Undang-Undang 32. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga berkaitan dengan konteks izinnya, teknologi yang diadoptnya adalah DVB, kemudian kita mengacu kepada Service Sectoral Classification yang diterbitkan oleh WTO. Nah, jadi jenis jasanya dari ITU, ini jenis networknya dengan konteks teknologi IBB, ataupun dari ETSI dan DVB-nya sendiri. Lalu kita bisa membuat konteks-konteks jasanya tadi, baik itu jaringan ataupun konten atau jasanya. Dengan klasifikasi ini, tetapi jangan lupa dalam konteks penyelenggaraannya harus melihat nanti ada KBLI-nya, ada BHP-nya, serta badan hukum siapa yang menyatakan dan penetapan RT serta DNI atau besaran apa itu istilahnya asingnya, modal asingnya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang disampaikan pertemuan waktu di Tokyo dengan negara Thailand dan Kamboja. Mereka sudah mengacu kepada hal yang tadi internasional, sehingga untuk konteks license-nya sudah selaras dengan apa yang dibuat oleh WTO dan Union Statistik tadi. Lanjut. Bisa dilanjut. Nah, saya kira ini sumber dayanya yang harus diperhatikan kalau nanti juga akan diberi materinya, ada terkait dengan frekuensi radio yang digunakan untuk broadcasting. Juga ada penomorannya yang dulu tidak ada, sekarang ada di konteksnya digital ini. Serta bagaimana melakukan penetapan parameter teknis, karena tadi berkaitan dengan SD dan HD. Kemudian juga kinerjanya, QoS dan QoE-nya. Jadi ada kinerja layanan, kinerja jaringan. Serta bagaimana pengutan BHP-nya yang berkaitan dengan zona, serta berdasarkan atau kita menggunakan besaran persentase gross revenue dan formula, serta tarif. Jangan lupa ini juga ada hitungan tarifnya untuk penyelenggaraan di penyiaran ini dengan menggunakan bottom up long run incremental cost yang sekarang itu untuk menghitung sewa slot MUK-nya. Dan sifatnya ditetapkan untuk sementara dikaitkan dengan selling price atau dengan nilai tertinggi karena sifatnya retail.
Kemudian juga bagaimana tkdn dan standarisasi perangkat penyiaran, serta komitmen tadi di free trade areanya. Oke, lanjut. Nah, ini pada tahun 2019 kami berkunjung ke Rude and Swat, dan kami mengundang juga dari Rude and Swat Peter Siebert untuk melihat bagaimana milestone di VB-nya. Nah, dapat dilihat di sini posisi Indonesia itu baru di VBS, di VBC, dan di VBT. Padahal di Eropa itu tahun 98-an. Nah, sekarang kita belum masuk ke di VBS 2, di VBS 2X. Nah, ini ada baiknya nanti diberi materi-materi seperti ini untuk yang SDM-nya ya. Begitupun untuk kompresinya, kita baru ke MPEG-4. Padahal di Eropa itu sudah menggunakan HiVC ketika kami berkunjung ke sana, dan VVC-nya di tahun 2020 dilaksanakannya. Serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan konteks transmisi DVB dengan layanan-layanan tadi. Oke, lanjut. Ya, saya kira itu mungkin secara garis besarnya materi yang harus diselaraskan terhadap SDM yang akan diberi sertifikasi tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.